dalam Tuhan. Sekalipun kita tetap di rumah, mari belajar kita sama-sama. Bangkit berdiri, kita mengambil saat teduh, kita bersaat teduh sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan, dan selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih sepanjang malam Tuhan izinkan kami beristirahat. Dan pada pagi hari ini, sebelum kami memulai segala aktivitas kami, izinkan kami beribadah kepada-Mu saja. Hadirlah, hanya tegak tangan Bapa, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih dengan sikap berdiri, kita pujikan, hormat diberi. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi kita pada pagi hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Kali ini kita akan membaca dan mendengarkan kisah dari Abraham. Kisah hidup perjalanan Abraham. Kemudian kita juga akan mendengarkan peristiwa-peristiwa penting yang dialami Abraham. Untuk itu, mari sebelum kita lebih lanjut mendengarkan firman Tuhan dan cerita tentang Abraham, kita terlebih dahulu akan berdoa. Mari semuanya tundukkan kepala, satukan tangan, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk saat ini kami diberi kesempatan mendengarkan firman yang di dalamnya kami akan mendengar kisah tentang Abraham. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat belajar dan menangkap, mengerti akan maksud dari firman yang kami dengar pada saat ini. Kami menyerahkan waktu kami dalam tangan Tuhan, firman-Mu, baik Mr.
yang akan menyampaikan firman melengkapi pakai menjadi berkat kepada hari ini. Makasih kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, mari kita akan mengambil Alkitab kita. Kita akan bersama-sama membukanya di dalam Kejadian 12, ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-5, ya. Ayat 1 yang sampai ke-5. Sekali ulangi, bacaan Alkitab kita terdapat di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai yang ke-5. Demikian bunyinya, diperhatikan baik-baik. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Yang kelima, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Demikianlah pembacaan Alkitab kita dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai ke 5. Anak-anak, tadi dalam bacaan kita melihat bahwa nama Abraham ini sebelumnya adalah Abram, ya. Sebelum namanya berganti menjadi Abraham, itu adalah Abram. Demikian juga dengan istri dari Abraham. Sebelum dipanggil menjadi Sarah, ini nama sebelumnya adalah Sarai, ya. Anak-anak, dalam kehidupan Abraham yang lahir di kota Ur Kasdim yang letaknya itu di daerah Mesopotamia pada zaman dulu. Nah, kalau kita mau lihat sekarang di peta di Mesopotamia, itu wilayahnya itu terletak di sekitar negara Irak sekarang. Jadi kalau kalian nanti mencari di Google Map atau di Google, ya, itu kalian ketikkan Mesopotamia, ya, atau di mana Mesopotamia, itu nanti muncul, ya, bahwa dulu Mesopotamia itu nama sebuah daerah, ya, yang banyak penghuninya. Itu sekarang itu terletak di sekitar negara Irak sekarang, ya. Nah, bahwa kota Ur itu juga berada di sekitar Mesopotamia, berada di sekitar bawah dari wilayah Mesopotamia. Nah, Abram itu lahir di kota Ur Kasdim, ya. Lalu seperti yang difirmankan oleh Tuhan dalam Alkitab, ya, di dalam Kejadian 12 ayat 1, demikian kata firman Tuhan, berfirmanlah Allah, ya, kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi Allah memerintahkan Abraham untuk keluar, untuk pergi dari kota kelahirannya, gitu ya. Jadi kota kelahirannya dari Ur.
di Ur tadi ya. Jadi Abraham diminta untuk keluar pergi, meninggalkan kota kelahirannya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan orang-orang yang dikasih dengan ya. Lalu Abraham mendengar ini ya, melihat dan mendengar firman yang dikatakan oleh Allah, lalu dia mendengarkan dengan baik apa yang Tuhan perintahkan dan janjikan, seperti dalam Kejadian 12 ayat kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah ini, jadi Tuhan memberikan perintah kepada Abraham untuk keluar menuju ke negeri yang nanti dijanjikan Tuhan, diberikan kepada keturunan-keturunan Abraham, diberikan kepada Abraham dan diberikan kepada keturunan-keturunan. Begitu anak-anak ya. Nah, berjalanlah Abraham mengajak istrinya yang bernama Sarai, mengajak keponakannya Lot ya, berjalan. Setelah berkemas-kemas, maka keluarga ini berjalan dari Ur, kota kelahirannya Abraham, menuju ke Haran ya, menuju ke daerah namanya Haran ya. Nah di situ sebelumnya melewati Babel ya. Babel itu yang sekarang dikenal dengan negara Irak gitu ya. Lalu dia berjalan jauh sekali sampai tiba di wilayah yang daerah atau yang namanya Haran. Nah ketika dia tiba di Haran untuk mengikuti perintah dan firman Tuhan, Abraham itu berumur 75 tahun ya, sampai di Haran. Berarti perjalanan Abraham ini sangat lama dan panjang ya, dari kota asal kelahirannya sampai dia sampai di kota Haran gitu ya. Nah, pada saat di Haran ini Abraham berumur 75 tahun. Nah anak-anak, ketika sudah sampai di Haran, Abraham melanjutkan perjalanannya lagi ke negeri yang Allah janjikan, ke suatu negeri yang Abraham belum tahu tempatnya ya, tapi Abraham mendengar firman Tuhan, kata-kata Tuhan ini dengan sungguh-sungguh ya, dan dia memegang janji Tuhan bahwa dia nanti akan menjadi orang yang diberkati, keturunannya banyak gitu ya. Nah kemudian Abraham berjalan lagi menuju ke tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan. Di mana tanah Kanaan? Nah, tanah Kanaan itu sekarang letaknya berada di daerah Palestina. Nah, sekarang ini kita mengenalnya daerah Palestina. Di sana ada bangsa Palestina, ada juga bangsa Israel yang sekarang ya sekarang. Nah, nanti itu kalau diikuti ya, bangsa Israel inilah ya bangsa dari keturunan Abraham, seperti itu ya. Sebenarnya juga kita semua ini juga bagian dari keturunan lanjutan dari Abraham ya. Nah kemudian ketika dia mengadakan perjalanan, sampailah dia di sebuah tempat yang namanya Sikem ya. Di Sikem ini dia tiba dan kemudian dia di dekat sebuah pohon terbanting di More. Pada saat itu Allah menampakkan diri kepada Abraham. Ketika dia sampai di Sikem ya, Allah menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman,
Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Nah, setelah Allah menampakkan diri dan Allah berfirman tentang suatu negeri yang akan diberikan kepada keturunan Abraham, setelah mendengar itu, maka Abraham mendirikan mezbah bagi Allah untuk menandai bahwa Tuhan itu menyampaikan janjinya pada Abraham, bahwa Tuhan telah menampakkan pada Abraham. Gitu ya. Setelah itu anak-anak, ya, Abraham tidak tinggal diam di situ, tapi dia berjalan lagi. Dia berjalan lagi dan sampailah dia ke daerah di sebelah timur, yaitu daerah yang bernama Betel. Ya, dari Sikem dia berjalan ke Betel, tidak terlalu jauh. Ya. Jadi sampai di Betel. Kemudian dia memasang kemah di situ untuk semua keluarganya dan semua orang yang ikut, ya. Dan di situ juga dia mendirikan mezbah lagi, ya. Di situ dia mendirikan mezbah lagi untuk menandai penyertaan Tuhan ketika dari kota kelahirannya dari Haran, Sikem, kemudian ke Betel, ya. Lalu anak-anak dalam perjalanan, ya, ini dalam perjalanan kehidupan dan dalam perjalanan Abraham ini mengikuti janji Tuhan ini, banyak sekali hal yang dialami Abraham. Bahkan suatu waktu ketika di Betel ini di daerah sekitar itu terjadi dilanda kelaparan yang sangat dahsyat, dan ini mengakibatkan Abraham beserta keluarganya beserta semua yang ikut itu harus mengungsi, harus pindah ke Mesir, ke daerah yang namanya Mesir. Ya, Abraham melakukan perjalanan dari Betel ke Mesir untuk mengungsi, untuk mendapatkan makanan sehingga terhindar dari kelaparan yang dahsyat yang terjadi di sekitar tanah Kanaan itu, ya. Nah, anak-anak, dari peristiwa-peristiwa perjalanan Abraham ini kita melihat bahwa hati dan iman dari Abraham dengan tekun, dengan taat, Abraham lakukan perintah Tuhan walaupun tidak mengetahui apa yang akan terjadi di depan. Tetapi Abraham memegang janji-janji yang diberikan Tuhan, yang disampaikan Tuhan kepada Abraham. Ini yang Abraham pegang. Kalau kita melihat ini kita meneladani dari iman Abraham. Abraham beriman kepada Allah, beriman kepada firman yang disampaikan, sehingga taat walaupun tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi Abraham percaya Tuhan menyertai, Tuhan nanti akan menepati janji-janjinya, ya. Walaupun dia mengalami berbagai kesulitan-kesulitan, rintangan, ya, bahkan sampai dia mengalami kelaparan yang dahsyat sehingga dia harus pindah lagi ke kota, ke negara Mesir, daerah Mesir, ya. Dari situ anak-anak, setelah kelaparannya reda, kembali lagi Abraham melakukan perjalanan ke negeri perjanjian, yakni Kanaan. Kanaan tadi sudah dijelaskan di daerah Palestina dan Israel sekarang, ya. Sehingga dia kembali ke sana. Nah, dalam perjalanan juga hal lain terjadi karena para pengikut, ya, pegawai-pegawainya Abraham banyak, dan juga pegawai-pegawai dari keponakannya yang bernama Lot itu banyak. Nah, ini sering kali berselisih pegawai-pegawainya, ya. Maka suatu waktu
Abraham mengajak Lot untuk berbicara. Ya, anak-anak, ini hal-hal yang dialami Abraham dengan keponakannya. Nah, di situ Abraham menyampaikan bahwa, Lot, baiklah Lot, ini ya, kamu lihat daerah yang bisa kamu lihat, kamu pilih yang sebelah kanan atau kiri, atau daerah mana dan daerah mana. Jadi Abraham tidak menunjukkan kemauan dari diri Abraham sendiri, tetapi dia mempersilahkan keponakannya untuk memilih daerah mana yang dianggapnya baik, mungkin bisa subur, yang mungkin bisa bagus tanahnya untuk ditanam, ya. Dan kemudian kalau nanti Lot sudah memilih, maka Abraham tinggal memilih yang bagian lain sisanya. Nah, inilah anak-anak yang pelajaran yang dapat kita ingat lagi tentang Abraham, bahwa Abraham tidak merasa menang sendiri, tapi dia juga mau mengalah, ya, mau menunjukkan kasihnya kepada keponakannya Lot untuk memilih daerah di mana dia nanti tinggal, supaya berpisah dengan Abraham, sehingga pengikut-pengikut yang banyak ini, pegawai-pegawainya banyak itu tidak bertengkar lagi karena berebut wilayah, ya. Ya, orang-orang waktu zaman itu kan mereka kehidupannya kan berternak, ya. Ada yang beternak unta, ya, domba, ya. Nah, kalau wilayahnya kecil kan itu berebut itu, untuk berebut rumput, berebut air minum. Nah, maka Abraham dengan hikmat dia mempersilahkan untuk Lot memilih daerah sehingga bisa. Yang akhirnya nanti ada kisah di mana daerah Lot tempat tinggal itu ada peristiwa Sodom dan Gomora itu, ya. Nanti akan ada bagian lain kisah itu. Nah, anak-anak, dari sini kita melihat bahwa Allah memanggil Abraham dengan tujuan, yaitu membuat keluarga ini nanti menjadi keluarga awal dari perjanjian Allah dengan Abraham, Allah dengan umat manusia, yang nantinya akan lahir seorang juru selamat, yakni Tuhan kita Yesus Kristus, yang menyelamatkan kita, yang menjadi juru selamat kita, membebaskan kita dari dosa. Ya, anak-anak, pelajaran yang lain yang tadi juga sudah saya sampaikan dari firman ini adalah Abraham beriman, Abraham taat, Abraham mentaati apa yang Tuhan katakan, walaupun dia tidak tahu apa yang ada di depan. Dia mengikuti apa yang Allah perintahkan. Kemudian dia dengan setia menunggu saat janji-janji dari Allah itu digenapi. Salah satunya adalah janji tentang seorang anak yang nanti diberikan kepada Abraham dan Sarah istrinya. Apakah ini langsung seketika itu Abraham mempunyai anak? Tidak, masih lama sekali, sampai Abraham bahkan usianya sudah lanjut sekali, dan Sarah istrinya juga sudah lanjut. Itu belum diberikan anak. Dan pada akhirnya Tuhan dengan waktu yang telah ditentukan Tuhan menepati janjinya, yaitu mengaruniakan pada Abraham seorang anak laki-laki yang bernama Ishak, ya, dari Sarah, gitu ya. Nanti ada kisah lagi Abraham dengan Hagar dan anaknya Ismail, ya. Nah, ini anak perjanjian, anak yang dijanjikan Allah pada Abraham, inilah yang diberikan pada saat Abraham usianya lanjut dengan Sarah, yakni Ishak. Dan dari sini nanti akan diturunkan keturunan yang nanti sampai kepada Tuhan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, yang di dalamnya kita boleh pembebasan dari dosa kepada yang percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah anak-anak firman Tuhan kali ini,
kisah seorang bapak, ya, Abraham, yang dipanggil dari tanah kelahirannya mengikuti janji dan perintah dari Allah yang disembahnya untuk keluar menuju tanah perjanjian. Anak-anak, dari kisah firman Tuhan ini kita juga dapat belajar. Yang pertama, anak-anak dapat saat ini, ya, anak-anak dapat memegang teguh kepercayaan iman. Ya, beriman. Ya, beriman kepada Allah akan penyertaan, akan pimpinan di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua adalah kita mentaati apa yang telah Tuhan perintahkan di dalam firman-Nya yang sudah kita dengar dalam kehidupan. Ya, sehingga di dalam dua hal ini, perjalanan kehidupan kita ini menggenapi akan karya firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan kita alami ke depan. Ya, tetapi kita serahkan, kita berdoa semua itu di dalam kehendak, di dalam rencana indah Tuhan, supaya itu terjadi di dalam kehidupan kita, tidak semata-mata karena keinginan kita, cita-cita kita, tapi hendaklah itu kita taruh di dalam hadirat Tuhan untuk Tuhan pimpin, Tuhan sertai, sehingga rancangan-rancangan yang Tuhan buat dalam hidup kita itu rancangan yang indah, yang tepat, yang indah pada waktunya, sehingga kita tidak terburu-buru kita tidak sabar menunggu perintah atau janji Tuhan, ya. Tapi mari kita beriman dan taat menunggu janji Tuhan di dalam setiap peristiwa kehidupan kita, apapun yang terjadi. Nah, ya, kita dapat melihat dari peristiwa ini bahwa Abraham adalah seorang yang percaya, beriman, dan taat dan mengikuti perintah Tuhan. Nah, inilah anak-anak firman Tuhan kita pada pagi hari ini, dan kiranya firman ini menjadi berkat dan memberi pembelajaran kepada kita supaya kita memiliki iman yang teguh dan kita taat melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Semuanya tundukkan kepala, satukan tangan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, saat ini kami sudah mendengarkan bagian dari firman. Bapa di dalam surga, kami mohon pertolongan dari Roh Kudus untuk kami dikuatkan dan diberi hikmat untuk dapat melakukan mengingat firman dalam hidup kami. Dan kami menyerahkan kehidupan kami dari sekarang dalam masa kanak-kanak, dan bila kami percaya dan beriman, menyerahkan setiap cita-cita kami dalam rencana dan kehendak Tuhan, sehingga di dalamnya kami taat dan mengikuti dan menunggu Tuhan untuk mengenapi dalam setiap kehidupan. Terima kasih kami menyerahkan untuk anak-anak yang sudah mengikuti ibadah, orang tua yang mendampingi, Tuhan pimpin sertai dalam setiap kehidupan mereka. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang sungguh luar biasa mengingatkan Mislo dan anak-anak untuk tetap cinta kepada Tuhan. Maka dari itu, mari untuk mengakhiri Mislo ajak kita bangkit berdiri, kita bunyikan stop. Ku mau katakan. Stop.
Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami semua, tolonglah anak-anak, supaya mereka bisa mempraktikkan firman Tuhan yang telah didengar pada pagi hari ini. Dan kami menyerahkan waktu kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kami Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal itu memimpin dan menyertai kehidupan kami mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.